Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di tanganku ini ada HP Samsung guys, Samsung A515F. Nih, Samsung A515F/DSN. Ini kendalanya apa bang? Ini kata orang yang punya HP, ini tempat ngecasnya ada kemasukan air. Nih, coba. Kelihatan enggak ya? Ini di dalam tuh ada bekas air, tapi sudah pada mengering. Coba saya senter. Kelihatan enggak? Intinya itulah. Di dalam itu ada bekas air, guys ya. Kena air yang sudah kering. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang seperti ini, untuk HP apapun saja, kalau di bagian bawah ini kena air dan kena airnya nggak banyak, jangan langsung di charger guys ya. Kondisi basah, jangan langsung di charger. Kenapa bang? Nah, itu kan air dan ini listrik. Kalau kita charger, aliran listriknya itu dihantar oleh konektor charger. Kalau basah, itu ya bisa-bisa terjadinya konslet guys ya. Nah ini cairan thinner, dan ini HP-nya kondisinya saya matikan. Ini cairan thinner kita bersihkan. Aman kah bang cairan thinner ini? Cairan thinner ini aman, jadi tenang aja. Oke. Ya, nggak usah terlalu banyak cairan thinnernya. Dan di sini karena chargernya ini Type C atau tipe C, di sini kita akan basahi kabel data tipe C ini. Kita basahi pakai cairan thinner, kemudian kita colokkan. Oke, kita goyang-goyang sedikit, kemudian kita cabut. Kita colokkan, kita cabut, kita colokkan, kita cabut, kita ulang-ulang caranya guys ya. Sebenarnya kalau memang kena air dan airnya nggak banyak, sebenarnya nggak harus dan nggak perlu dibongkar sih kalau menurutku. Kalau kena itu hanya konektor chargernya ini. Selama itu masih tidak banyak, nggak usah nggak usah dibongkar-bongkar HP-nya. Cukup kita bersihkan aja bekas-bekas air yang ada sampai dia benar-benar bersih. Jadi cairan thinner ini efektif untuk membersihkan, kayak misalkan ada kotoran-kotoran kena air yang udah mengering, bahkan kalau korosi atau karat, kalau kita bersihkan pakai cairan thinner ini itu bisa guys ya. Nah caranya kita colokkan, kemudian kita lepas, kita colokkan, kita lepas, kayak gitu guys ya. Cairan thinner ini aman untuk HP, untuk mesin HP pun aman guys ya. Oke. Ini kabel data yang sudah rusak by the way. Kalau ada yang sudah rusak, nggak usah pakai yang bagus guys ya. Ini untuk membersihkannya ini. Takutnya dikenakan cairan thinner, takutnya malah kabel data kamu rusak. Ini memang sudah rusak. Ini memang saya gunakan untuk membersihkan kayak gitu. Membersihkan konektor charger apabila misalkan kayak kena air gitu nah. Oke. Dan pesanku dan yang paling penting adalah kalau misalkan kena air dan masih basah, jangan sekali-kali di charger. Takutnya terbakar, konslet ya, konslet lalu kayak terbakar-terbakar gitu, itu bisa guys ya kalau kondisi konektor charger itu basah. Jadi jangan sampai teman-teman di charger, jangan sampai mencharger kalau misalkan HP-nya basah ya. Oke. Ini kita bersihkan. Nah, ini kita bersihkan. Ini pakai cairan thinner ya. Oke, ini kita bersihkan pakai cairan thinner. Oke. Jadi sampai dengan kotoran-kotoran itu bersih guys ya. Nah, tapi jangan sampai dituangi cairan thinner juga kayak gitu. Maksudku dibersihkan kayak gitu sedikit-sedikit aja. Dicolokin, copot, colokin, copot, colokin, copot ya. Sampai dia kering. Nah, untuk cairan thinner ini sendiri pengeringannya itu semenit aja sudah kering. Saya gunakan thinner Avian B asli guys ya. Di toko-toko bangunan banyak. Ya, bau thinner ya iyalah bau thinner guys ya. Jadi kita gunakan cara ini dulu selama dia masih bisa di charger dan selama airnya atau bekas air yang mengering itu bisa dibersihkan dari luar. Ngapain kita repot-repot harus membongkar?
Apakah di dalam itu aman Bang? Nah ini tidak nyebur atau tidak nyemplung full 100%. Jadi dia hanya terpercik sedikit-sedikit aja guys ya. Seperti itu. Jadi dengan cairan thinner, sikat gigi, serta kabel data rusak Type C. Nah ini saya melakukan pembersihan seperti itu. Oke. Gunakan kabel data yang rusak ya. Udah, nggak usah lagi dikasih cairan thinner. Ini sepertinya sudah cukup saja. Oke, nah kayak gitu aja Bang. Oke. Sudah kering sih sebenarnya kan. Sudah berapa menit tuh. Oke, kita tunggu aja. Oke, jangan sampai nanti kondisinya basah-basah lalu kita charger guys ya. Jangan sampai. Kita lihat juga adakah lumut-lumut apa. Ini kalau saya lihat konektor chargernya ini itu masih bagus-bagus saja. Oke, dan saya tadi sebelum nge-record video ini saya charger masih bisa guys ya, hanya saja ada bekas air. Nah, itu dulu yang mesti kita bersihin. Kalau misalkan HP nyemplung 100%, ya mau ndak mau kamu harus membongkar mesin HP ini, takutnya kena mesin yang di bagian sini. Tapi kalau hanya sedikit di sini, kalaupun misalkan konektor chargernya nggak bisa dipakai lagi ya, itu bisa diganti. Nah ini hanya sedikit saja terkena air sehingga tidak membutuhkan pembongkaran untuk membersihkannya ini. Kita bisa bersihkan dari luar. Nah baiklah guys, di sini saya akan skip dulu ini untuk menunggu kering guys ya. Sebenarnya semenit 2 menit itu udah kering untuk cairan thinner. Namun di sini karena saya ada kegiatan ini saya akan skip. Saya tinggal dulu beberapa saat guys ya. Oke. Nah guys, ini udah sekitar 20 menitan ya karena saya ada kegiatan tadi dan biar sekaligus cairan thinnernya itu mengering sekering-keringnya. Oke. Di sini saya akan coba charger dan oke, kita lihat ini adalah cairan thinner yang saya gunakan. Saya gunakan cairan thinner Avian B asli dan sikat gigi kita gunakan dan ini guys ya. Tuh. Ini kabel data yang udah rusak, ini bisa kita gunakan untuk membantu membersihkan dengan cara ini kita colokin, kita basahi dulu, kita colokin, kita tarik. Nah ini 6%, kita akan lihat sampai dia naik 7%, baru saya akan hentikan dan saya akhiri videonya. Nah kalau misalkan dia kena air itu tidak nyemplung 100% hanya di pinggirnya itu saja, ya itu kita nggak mesti membongkar ke dalam guys ya. Kalau memang cuma sedikit, cukup kita bersihkan dari luar. Seperti tadi kalau konektornya ada bekas air yang sudah kering, itu tinggal kita colokin kabel data atau kabel casan yang udah rusak ini, tinggal kita colokin, kita lepas, colokin, lepas, dan tidak lupa kita kasih cairan thinner untuk membantu membersihkan kotoran atau bekas-bekas air yang sudah mengering di konektor chargernya. Dan pada akhirnya ini bisa lagi digunakan dan sudah naik ke 7%. Oke, dan ini sudah aman guys ya, bekas air sudah bersih tanpa harus membongkar karena memang tidak begitu banyak yang terkena ke HP-nya ini, hanya sedikit, hanya di pinggirnya, hanya di konektor chargernya, dan ini bisa kita bersihkan dari luar. Seperti caraku tadi, itu bisa guys ya, tanpa harus membongkar HP. Kamu sendiri pun bisa melakukannya di rumah tanpa harus pergi ke counter guys ya, dengan cairan thinner. Sikat gigi juga bisa kita gunakan, kemudian ini kabel data yang sudah rusak, jangan yang bagus guys ya, takutnya rusak kena cairan thinner. Saya nggak merekomendasikan yang baru, ini yang memang yang sudah rusak guys untuk kabel datanya ini, sehingga ini kita bisa gunakan. Ini jangan dibuang guys ya, kalau ada yang rusak suatu hari HP kita kayak gini, itu bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan. Ini tinggal kita kasih cairan thinner dan ini sudah jadi 8%. Tinggal kasih cairan thinner, tinggal lepas, colokin, lepas, colokin, lepas, colokin, lepas. Tapi ingat jangan sampai cairan thinner itu dituang ke dalam, jangan sampai guys ya. Nah kan mubazir juga, dan nanti
lambat kering kalau misalkan terlalu banyak di dalam. Seperti tadi saja, kita basahi sedikit-sedikit, kita colok pakai kabel data, kita lepas, kita colok, kita lepas, kita colok, kita lepas, dan ini sudah berhasil tanpa harus bongkar HP. Demikian, semoga bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan atau sekiranya ada yang pengen ditanyakan, silahkan komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, silahkan komen-komen juga. Saya akhiri videonya sampai di sini. Saya John Itung, ini sudah bisa, dan ya tinggal ditunggu aja baterainya terisi banyak, baru HP-nya dinyalakan ya. Sebenarnya ini saya tes nyalakan, sebenarnya kalau mau dinyalakan sih nggak apa-apa juga, ini bisa juga. Oke, dan tuh ini saya tes menyalakan HP-nya. Oke, ini sebentar lagi akan masuk ke menu. Apakah ini kita tunggu sampai masuk ke menu baru saya akhiri videonya? Ya bisa juga. Oke, intinya ini sudah berhasil guys. Tuh Samsung. Ya, tanpa harus bongkar HP, kamu sendiri bisa melakukannya di rumah. Dan pesanku yang paling penting, kalau kondisi HP itu basah, konektor chargernya jangan sekali-kali di charger. Takutnya konslet terbakar kayak gitu kan. Malah mesin HP kamu yang bisa rusak kalau seperti itu. Jadi kalau basah-basah silahkan bersihkan dulu. Oke. Iya, dan ini bisa mencharger. Teman-teman bisa lihat. Udah 9%. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video, my brotherku.